Bayangkan jika kita bisa mengubah realitas hanya dengan kekuatan pikiran. Terdengar seperti sihir, bukan? Mungkin sebagian dari kalian tidak akan percaya. Namun ada sains di balik itu semua. Mari berkenalan dengan quantum physics. Teori paling misterius dan kuat yang bisa menjelaskan cara kerja law of attraction. Kita akan melihat bagaimana quantum physics dapat berhubungan dengan konsep ilmu dalam filsafat dan spiritualitas yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi realitas fisik mereka. Penasaran bagaimana semua ini bisa terjadi? Sebelum kita mulai ke inti pembahasan, saya ingin mengajak kalian semua untuk support channel ini agar dapat lebih berkembang dengan cara klik like, comment, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik-topik menarik lainnya. Jangan lewatkan video ini dan tonton sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Quantum physics seringkali dianggap rumit dan sulit dipahami. Bahkan, Richard Feynman, pemenang Nobel untuk karyanya di bidang elektrodinamika kuantum, pernah mengatakan, jika Anda berpikir Anda memahami mekanika kuantum, maka Anda tidak memahami mekanika kuantum. Pernyataan ini mungkin terdengar membingungkan. Namun ia menyoroti sifat kontraintuitif dari dunia kuantum yang seringkali bertentangan dengan pengalaman kita sehari-hari. Meskipun demikian, kita bisa mencoba memahami beberapa konsep dasarnya dan bagaimana teori-teori ini berkaitan dengan law of attraction. Mari kita bahas. Fisikawan kuantum telah membongkar rahasia kecil di alam semesta kita. Mulai dari atom hingga partikel subatomik. Fisika kuantum atau yang biasa disebut quantum physics adalah teori ilmiah yang menggambarkan bagaimana hal-hal tersebut dapat bekerja di dalam hidup kita. Meskipun tampak aneh, teori ini telah membantu kita menciptakan teknologi canggih, seperti komputer, kamera digital, layar LED dan panel surya. Di dunia ini, partikel-partikel tidak hanya berada di satu tempat pada satu waktu. Sebaliknya, mereka dapat berada di beberapa tempat sekaligus, atau bahkan saling berhubungan tanpa mempedulikan jarak yang memisahkan mereka. Fenomena-fenomena ini mungkin terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Tetapi mereka menjelaskan bagaimana teknologi kita berfungsi dengan begitu efektif. Bagaimana caranya? Partikel-partikel ini dalam fisika kuantum digambarkan sebagai gelombang, bukan sebagai titik kecil yang bergerak di sepanjang jalur tertentu. Gelombang kuantum ini merupakan deskripsi matematis yang memberikan probabilitas, bukan posisi pasti dari partikel. Sekarang, mari kita masuk ke eksperimen yang sangat menarik dan penting dalam fisika kuantum, yaitu double slit experiment. Eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Young pada tahun 1801. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui sifat cahaya, apakah bersifat partikel atau gelombang. Eksperimen ini sangat sederhana namun menghasilkan hasil yang sangat menakjubkan dan membingungkan. Konsep dasarnya adalah kita menggunakan cahaya dan menembakkannya melalui dua celah kecil pada sebuah papan. Coba kalian bayangkan, jika cahaya ditembakkan pada dua celah lubang, apa yang akan terjadi? Mungkin kalian berpikir seperti ilustrasi berikut, di mana cahaya akan membentuk dua garis. Namun, tidak semudah yang kita bayangkan. Tebak, hasil apa yang ditemukan? Setelah melewati celah-celah tersebut, cahaya akan jatuh pada layar yang terletak di belakang papan. Hasil yang terlihat pada layar ini menunjukkan pola gelombang, bukan hanya dua garis seperti yang kita harapkan. Pola ini dikenal sebagai pola interferensi. Hal ini terjadi karena gelombang cahaya atau gelombang yang terbentuk oleh elektron saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya, pada tahun 1801 pada eksperimen ini, cahaya adalah bersifat gelombang. Namun, penemuan Thomas yang pada tahun 1801 bukanlah akhir dari perjalanan penjelajahan kita dalam memahami sifat cahaya. Pada abad ke-20, para ilmuwan memodernisasi eksperimen ini dengan menggunakan elektron gun atau penembak elektron.
Penembak elektron ini adalah alat yang dirancang untuk menembakkan elektron satu persatu melalui celah-celah pada papan, mirip dengan cahaya yang digunakan dalam eksperimen sebelumnya. Sebelum melanjutkan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu elektron. Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif dan merupakan salah satu komponen dasar dari atom. Elektron memiliki massa yang sangat kecil dan bergerak mengelilingi inti atom. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk memeriksa apakah sifat gelombang yang ditemukan pada cahaya juga berlaku pada partikel-partikel kecil seperti elektron. Bagaimana cara kerjanya? Penembak elektron ini mengirimkan elektron satu persatu menuju papan dengan dua celah. Setelah melewati celah-celah tersebut, elektron jatuh pada layar yang terletak di belakang papan, sama seperti dalam eksperimen Thomas yang dengan cahaya. Secara logika, ketika elektron ditembakkan satu persatu melalui dua celah, kita mungkin mengharapkan untuk melihat dua garis di layar yang sesuai dengan jalur elektron melalui masing-masing celah. Namun tebak, hasil eksperimen ini sangat berbeda dari yang diharapkan. Hasil yang terlihat di layar adalah pola interferensi yang sama seperti pola gelombang yang ditemukan pada eksperimen cahaya. Pola ini menunjukkan bahwa elektron meskipun ditembakkan satu persatu, tetap bertindak seperti gelombang yang saling berinteraksi dan menghasilkan pola yang kompleks. Dari sini para ilmuwan bertanya-tanya, mengapa pola gelombang bisa muncul? Secara logika, ketika elektron ditembakkan, seharusnya elektron bertindak seperti partikel dan membentuk pola garis lurus. Para ilmuwan akhirnya mencoba memasang alat detektor untuk mengetahui lebih lanjut tentang jalur yang diambil oleh elektron saat melewati celah-celah tersebut. Ketika alat detektor dipasang untuk memonitor jalur elektron, sesuatu yang menarik terjadi. Pola gelombang atau interferensi tersebut menghilang, dan yang terlihat di layar hanyalah dua garis, sesuai dengan jalur partikel melalui masing-masing celah. Para ilmuwan pun terkejut, dan mencoba untuk mengulangi eksperimen ini berulang kali. Namun, hasil yang didapatkan selalu sama. Ketika alat detektor dipasang, yang terbentuk di layar hanyalah dua garis. Bahkan sampai para ilmuwan mengganti alat detektor dan memasang kamera khusus untuk merekam sifat dari elektron. Dan coba kalian tebak, hasil yang didapatkan? Mengejutkan. Hasil yang didapatkan tetap sama. Yang terbentuk di layar hanyalah dua garis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dalam dunia fisika. Mengapa pengamatan dapat mengubah hasil eksperimen? Mengapa elektron yang seharusnya menunjukkan sifat gelombang, tiba-tiba berperilaku seperti partikel ketika diamati? Seakan-akan elektron menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Sehingga ia berubah perilaku menjadi partikel dan membentuk garis lurus seperti yang kita harapkan. Namun, ketika tidak diamati, elektron menunjukkan sifat gelombang yang lebih kompleks. Temuan ini tidak hanya mengguncang dunia fisika, tetapi juga menimbulkan banyak pemikiran baru tentang bagaimana realitas bekerja. Eksperimen ini membuka mata para ilmuwan terhadap fakta bahwa di dunia kuantum, partikel dapat berada dalam superposisi, yang berarti mereka dapat berada di beberapa tempat sekaligus sampai ada pengamatan yang dilakukan. Proses pengamatan tersebut memaksa partikel untuk memilih satu jalur tertentu dan menghilangkan sifat gelombang yang kompleks. Dengan kata lain, dunia kuantum mengajarkan kita bahwa realitas tidak selalu tetap dan dapat dipengaruhi oleh tindakan kita. Fenomena ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung, dan bagaimana pikiran kita memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil yang kita inginkan. Lalu apa hubungannya dengan Law of Attraction? Dalam konteks Law of Attraction, konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana pikiran, afirmasi, dan tindakan kita dapat mempengaruhi hasil yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Pikiran, afirmasi, dan tindakan kita dapat mempengaruhi realitas fisik dan menunjukkan betapa kuatnya peran kesadaran dalam membentuk dunia kita. Ketika kita fokus pada pikiran positif, visualisasi dan tujuan yang jelas,
kita secara tidak langsung mengarahkan energi kita untuk menciptakan hasil yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita membayangkan diri kita mencapai tujuan tertentu dengan keyakinan yang kuat, kita sedang mengarahkan energi dan tindakan kita menuju pencapaian tersebut. Seperti dalam eksperimen kuantum, di mana hasil tersebut bisa berubah karena adanya pengamatan. Dengan fokus pada pikiran positif, visualisasi dan tujuan yang jelas, kita juga bisa mengubah realitas dalam hidup kita dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Law of Attraction. Jadi kesimpulannya, konsep Law of Attraction mengajarkan kita bahwa dengan menjaga pikiran dan perasaan positif, kita bisa menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Double slit eksperimen menunjukkan bahwa kesadaran dan observasi kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil yang kita inginkan, dan ini adalah inti dari Law of Attraction. Ketika kita memahami bahwa pikiran kita memiliki pengaruh yang kuat, kita bisa lebih bijaksana dalam mengarahkan energi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang fisika kuantum dan hubungannya dengan Law of Attraction dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pikiran dan observasi kita dapat mempengaruhi realitas kita. Jika kalian merasa terinspirasi dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pengalaman atau tips mengenai Law of Attraction. Bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan pastikan untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.